Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom. Yang terhormat Rektor Universitas Timur beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu selaku Dewan Juri, yang saya hormati pula Bapak Ibu Panitia Pelaksana, serta rekan-rekan peserta lomba yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berjumpa meski secara daring. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Rosalia Ratea Wilda, mahasiswi Universitas Nusa Cendana, untuk menyampaikan pidato dengan tema Strategi Peningkatan Literasi Informasi Berbasis Teknologi dalam menunjang proses belajar di masa pandemi. Hadirin sekalian, kita semua tentunya tahu bahwa pandemi COVID-19 membawa begitu banyak dampak terhadap berbagai pihak. Salah satunya pendidikan. Dampak tersebut membuat munculnya perubahan dan juga tantangan baru bagi dunia pendidikan kita saat ini. Dengan adanya perubahan dan tantangan baru tersebut, maka perlu lahirnya strategi-strategi yang kreatif dan inovatif agar kita bisa tetap bertahan di masa yang tidak menentu ini. Hadirin sekalian, pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu strategi. Strategi adalah perencanaan yang disusun secara terstruktur dalam kurun waktu tertentu. Fakta membuktikan bahwa dengan adanya strategi, kita dapat lebih mudah untuk mencapai tujuan kita dengan meminimalisir kemungkinan masalah yang akan terjadi. Hadirin sekalian, hal penting yang perlu kita ketahui berikutnya adalah apa itu literasi informasi berbasis teknologi. Literasi informasi berbasis teknologi berarti kita memiliki kemampuan dalam menggunakan serta menemukan informasi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teknologi. Berbicara mengenai teknologi, tentu tidak jauh kaitannya dengan perubahan dan juga perkembangan zaman. Perubahan dan perkembangan zaman yang sedemikian dinamis dan sangat cepat, ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19, hanya bisa diikuti perkembangannya dengan penguasaan literasi informasi berbasis teknologi. Namun hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan literasi informasi berbasis teknologi di masa pandemi ini masih menuai berbagai macam masalah. Masalah yang pertama adalah sumber daya manusia, di mana masih banyak pengajar dan bahkan pelajar yang belum menguasai teknologi guna melaksanakan literasi informasi. Contoh konkretnya, di saat pandemi COVID-19, pembelajaran secara luring dibatasi bahkan diberhentikan. Hal tersebut membuat munculnya berbagai macam aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan juga Google Classroom. Sebenarnya itu merupakan media yang sangat tepat untuk digunakan guna menunjang proses belajar. Namun kenyataannya, hal tersebut tidak terlaksana secara maksimal di berbagai tempat, karena banyak pengajar dan juga pelajar yang tidak memahami cara penggunaannya dan juga fasilitas yang belum memadai. Masalah yang kedua adalah plagiarisme. Hadirin sekalian, kebebasan untuk mengakses begitu banyak informasi dari mana saja membuat plagiarisme tidak lagi menjadi suatu hal yang asing bagi kita. Ditambah lagi dengan situasi pandemi seperti ini, membuat pelajar tidak bisa secara langsung mendapatkan informasi dari pengajar. Plagiarisme tersebut merupakan salah satu contoh konkret tidak berlangsungnya literasi informasi berbasis teknologi secara baik dan benar. Mengapa demikian? Karena pengguna belum mampu menggunakan sesuatu informasi secara baik dan benar. Masalah yang ketiga adalah informasi yang tidak valid atau hoax. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa faktanya
telah terjadi peningkatan masalah hoax di masa pandemi COVID-19. Bahkan, pelaku dan juga korban dari masalah ini adalah pengajar dan juga pelajar. Hadirin sekalian, hoax juga merupakan salah satu contoh konkret dari tidak berlangsungnya literasi informasi berbasis teknologi, di mana pengguna belum mampu memilih dan mengkomunikasikan suatu informasi dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, melihat beberapa masalah yang telah dipaparkan, maka kita memerlukan strategi-strategi baru yang kreatif dan juga inovatif agar bisa mengatasi masalah tersebut. Strategi yang pertama adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Hadirin sekalian, mengapa ini menjadi langkah awal? Karena yang paling penting dalam menjalankan sebuah strategi adalah pembentukan pola pikir atau pemahaman baru terhadap masing-masing individu. Contohnya di lingkungan kampus, pihak perpustakaan bisa melaksanakan pelatihan khusus literasi informasi berbasis teknologi. Dengan kegiatan tersebut, maka mahasiswa akan mendapatkan pemahaman baru dan juga pemahaman yang lebih luas mengenai literasi informasi berbasis teknologi. Jika mereka telah mendapatkan pemahaman dengan baik dan benar, maka akan lebih mudah untuk melaksanakan strategi selanjutnya. Hadirin sekalian, strategi yang kedua adalah program 1 hari 1 informasi. Mengapa hanya 1 dalam sehari? Tujuannya adalah agar pembaca dapat benar-benar memahami informasi yang disampaikan. Dan meskipun hanya 1 dalam sehari, jika terus dilaksanakan secara rutin, maka akan terjadi peningkatan literasi informasi di masa pandemi. Hadirin sekalian, media yang akan kita gunakan dalam program ini adalah media sosial. Karena faktanya, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 14 menit untuk mengakses sosial media dalam sehari. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, pasti penggunaan sosial media meningkat. Dengan sosial media juga, informasi yang kita berikan bisa tersebar luas kemana saja dan bahkan bisa terus tersimpan dan terekam sebagai jejak digital. Strategi yang ketiga adalah perpustakaan digital. Hadirin sekalian, kita semua tentunya tahu bahwa perpustakaan merupakan salah satu bahkan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengumpulkan, mengelola, dan juga menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa perpustakaan dalam masa pandemi ini kurang menunjang proses belajar mengajar karena adanya pembatasan sosial sehingga kita tidak bisa secara langsung pergi ke perpustakaan guna mendapatkan informasi. Karena hal tersebut muncul sebuah paradigma baru yang mengatakan bahwa perpustakaan merupakan sesuatu yang hidup, dinamis, serta inovatif dalam memberikan pelayanan baru. Berdasarkan paradigma tersebut, muncul suatu strategi baru, yaitu perpustakaan digital. Hadirin sekalian, perpustakaan digital merupakan perpustakaan di mana koleksi buku-bukunya tergabung dalam suatu akses jaringan yang bisa kita dapatkan melalui handphone, laptop, dan juga komputer. Perpustakaan digital ini juga bisa diakses secara lokal maupun dari lokasi yang jauh. Hadirin sekalian, penggunaan perpustakaan digital di masa pandemi ini merupakan langkah yang sangat tepat. Karena dengan perpustakaan digital kita dapat mengakses informasi secara mudah dan juga efisien. Kesimpulannya adalah, meskipun perkembangan zaman terus menuai berbagai macam masalah, kita harus mampu menyesuaikannya dengan strategi-strategi yang kreatif dan inovatif. Saya berharap melalui pidato singkat ini, saya dapat memberikan wawasan baru kepada kita semua
dan saya juga menghimbau kita semua untuk mulai melaksanakan literasi informasi berbasis teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf bila dalam penyampaian pidato ini menyinggung perasaan kita semua. Terima kasih, salam literasi.